Kita juga datang dari lemak dan juga dari karbo. Dan kita lihat setiap gram lemak menyediakan 9 kalori. Dan kita bisa lihat di sini untuk membangun sel. Ya, sel kita dibangun juga dengan lemak. Membangun saraf dan hormon steroid. Tapi bukan steroid yang datang dari luar. Steroid yang diberikan dari luar itu sangat membahayakan, sehingga kita tidak bisa lepas daripadanya, ketergantungan, dan akhirnya kita betul-betul sakit. Nah, itu di sini hormon steroid yang memang diberikan oleh lemak yang baik tadi. Dan di sini membantu usus menyerap vitamin A, D, E, K. Ini tidak bisa diserap tanpa adanya lemak. Kemudian kulit yang lebih sehat. Perhatikan kulit kita, kalau sehat berarti lemak baiknya cukup. Tapi kalau kering berarti kurang lemak baiknya. Dan sebagai pelembab memberi tekstur lembut, membantu pengaturan panas tubuh. Siapa di sini yang suka kedinginan? Iya, kedinginan. Karena apa? Karena kurang lemak baik. Jadi perbanyak konsumsi omega supaya lemak baiknya itu meningkat ya. Kita lihat di sini melindungi organ. Melindungi organ. Organ apa organ? Organ alat yang bekerja di dalam tubuh kita untuk membantu proses metabolisme. Nah, kita semua sudah tahu Karada scan kan? Lemak apa yang membungkus organ? Ini orang yang kenal harus ditanya. Lemak visceral. Lemak visceral membungkus organ tubuh kita. Nah, kalau lemak visceral itu berlebih, kita periksa Karada scan dan kemudian itu lebih bukan normal, berarti organ kita sudah dibungkus dengan kuat oleh lemak. Itu tidak baik. Jadi harus dalam keadaan normal kalau kita periksa kadar Karada scan. Kita lihat di sini melindungi organ. Lemak itu melindungi organ. Jadi usus, hati, jantung, semua organ-organ yang ada dalam tubuh kita, ginjal dan lain sebagainya itu dibungkus oleh lemak baik. Ya, kolesterol 80% ada di dalam tubuh, dihasilkan oleh liver. Kemudian kita lihat 20% berasal dari makanan yang kita makan. Siapa yang suka tadi makan minyak, makan sambal lado, ya, itu hati-hati akan mengakibatkan lemak trans, lemak yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di sini kita lihat ada kolesterol ditemukan dalam otak. Karena otak juga membutuhkan kolesterol. Jadi jangan bilang, ih kamu ada kolesterolnya, mati kamu. Tidak. Karena ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Dan semuanya tentu ada di perlukan. Kolesterol baik itu harus tetap ada di dalam tubuh kita. Dan itu kita bisa dapatkan melalui suplemen, melalui olahraga. Orang yang tidak olahraga, lemak baiknya tidak akan cepat muncul. Jadi cepat-cepat olahraga setiap hari. Saya bersama suami saya yang tercinta selalu 35 menit per hari, kecuali hari Minggu. Ya, 35 menit harus jalan. Cepat atau lambat sama. Itu namanya olahraga. Nggak sama ya, nyuci piring, nyuci baju itu bukan olahraga. Jadi jangan, saya udah kerja dari pagi sampai sore nyapu, ngepel semua. Itu bukan olahraga. Karena kita nggak konsen untuk olahraga. Itu kita kerja, apalagi kalau sampai ngedumel, rusak otaknya. Jadi jangan ngedumel ya. Nanti bahaya, sampai di sini ngedumel juga. Nah, kita lihat low density lipoprotein yang membuat endapan dan menyumbat arteri. LDL itu adalah lipoprotein, low density lipoprotein. Itu dia akan menciptakan lemak jenuh yang akan melekat di dinding pembuluh darah kita, di arteri kita. Pernah lihat selang di taman, di kebun? Pernah? Apa isinya kalau udah lama nggak dipakai? Lumut. Tapi waktu kita cok ke keran, airnya jernih atau kotor? Jernih juga. Jernih. Karena dia sudah melekat. Sudah melekat lumutnya, jernih ya. Kalau sudah berkarat dia jernih. Nah, kita pikir bersih kan? Ternyata sudah banyak bakteri di dalamnya. Sama dengan pembuluh darah kita juga seperti itu. Jadi itu ada LDL. Kemudian HDL, kolesterol baik, ini kemampuannya membersihkan pembuluh darah.
Jadi beda. Kalau rajin olahraga, pembuluh darah kita akan menjadi sehat, bersih. Dan kalau kita banyak LDL, kolesterol jahat, pembuluh darah kita akan mengeras. Kalau mengeras, apa yang menyebabkan mengeras? Karena makanan lemak, jenuh. Akibatnya apa? Pembuluh darah mengeras, apa yang disebabkannya? Bisa pecah pembuluh darahnya. Bisa pecah pembuluh darah. Tepukan untuk Ibu Dewi. Ada lagi? Stroke. Ya, stroke. Ada lagi? Penyumbatan. Ya, penyumbatan karena rontok plak tadi sehingga pembuluh darah tertutup. Ada lagi? Darah tinggi. Ya, kalau tensi tinggi berarti pembuluh darah itu sudah mengeras. Itu saja. Jadi kalau kita, saya darah tinggi seperti kemarin ya, ada tamu kita baru datang ke sini, kelihatannya sehat-sehat saja. Tapi tensinya 170. Tapi beliau bilang, bapak itu bilang, saya biasa 170. Kalau 150 lemah. Biasanya kalau kamu datang atau customer dan lain datang, dia 140 lebih dalam kondisi yang tidak hipertensi, kita suruh pulang. Tapi kemarin dia bilang saya 170 normal, nggak apa-apa. Lalu Rizky menolong untuk treatment. Hasilnya bagus, dia merasa nyaman dan belanja laktos karena dia merasa kotor khususnya. Nah, jadi kita harus lihat pribadi satu dengan yang lain pasti tidak sama. Jadi harus kita sesuaikan. Kan kasihan kalau orang mau datang ke sini hipertensi mau treatment, kemudian tensinya tinggi disuruh pulang, kan kasihan. Rumahnya jauh pula. Jadi wanti-wanti, ya. Kemudian kita lihat di sini, ini nggak akan saya bacakan, tetapi saya mau bagikan yang ini ya. Kuning telur ayam 2000, pantang, ya. Ini bahaya. Yang paling ngeri ini. Ibu-ibu suka nggak kasih telur puyuh sama anak-anaknya? Enggak, jarang. Dan udah lihat nih ya. Itu pun Udah lihat ya. jalan-jalan. 3.640 IU. Ini sangat mengerikan. Nah, dulu yang paling tinggi otak babi. Siapa pula yang mau makan otak babi? Nanti jadi babi pula otak kita. Iya. Nah, di sini telur puyuh 3.640. Kalau makan 5 biji sudah bahaya, apalagi kalau kolesterolnya tinggi. Jadi hati-hati ya, yang lain oke. Kayaknya ini semua kita suka ya, darahnya sampai ke bawah. Tapi maaf, saya susu sapi sudah lama sekali tidak konsumsi karena itu membuat kita alergi. Contohnya, kita belajar dari alam. Binatang itu setelah disapi, dia tidak akan pernah lagi nyusu. Tapi manusia pandai kali, udah nenek-nenek pun dikasih susu. Akhirnya mencret. Artinya apa? Alergi. Jadi saya sudah terapkan gula, susu, roti, sama daging merah itu diterapkan tidak usah dikonsumsi. Kalau kepengen boleh sekali-sekali boleh. Jangan jadi ketagihan. Cukup ya? Nah, di sini kita lihat nilai normal kolesterol 200 mg. Kemudian kita lihat kalau sudah lebih dari 40 mg berarti kita kondisi tinggi kolesterolnya. Berarti kolesterol jahatnya sudah mulai mengganggu, bisa menyumbat pembuluh darah kita. Kemudian kita lihat di sini LDL LDL ini 100 mg, kemudian 240 tinggi, ya kan? Nah, kolesterol jahat dan kolesterol baik harus kita perhatikan. Lebih baik kolesterol jahat itu dibuat menjadi di bawah yang seharusnya. Itu dijaga betul ya. Kemudian ada lagi HDL, ini kolesterol baik. Sebenarnya ada lagi. Ini dia. Ini yang tidak pernah olahraga, banyak makan nasi, ini bisa menjadi tinggi. Lihat ini. Jika 500 mg Anda tinggi. Jadi sementara 200 saja sudah tidak layak sebenarnya, tapi nggak juga ke sini. Hati-hati trigliserida dari karbo dan juga tidak ada olahraga. Sekali lagi, kalau mau tinggi HDL-nya, maka harus rajin olahraga, high density lipoprotein. Ya, HDL dengan kadar tinggi diperlukan untuk mengangkut lemak baik, dipergunakan untuk mengangkut lemak jahat. Di sini kita lihat kembali ke hati untuk dihancurkan.
Jadi tugas hati ini lebih daripada 500. Membersihkan racun, membersihkan lemak, jahat, dan lain sebagainya. Jadi kalau orang yang sudah terganggu levernya, badannya pasti bau. Ya, karena dia tugasnya adalah membuang racun yang masuk dari usus, diproses dulu di dalam hati. Nah, HDL kolesterol proteksi terhadap kejadian ini penyakit arteri koroner atau plak, ya. Arteri koroner itu adalah selang pembuluh nadi yang ada di dalam tubuh kita yang menuju ke jantung. Ya, itu sangat-sangat berbahaya kalau kita biarkan. Nah, ini kita lihat ya. Ini adalah pembuluh darah yang sehat. Kemudian umur 10 tahun ke atas, begitu udah tahu makanan enak, maka kita akan mengalami gangguan penimbunan plak. 10 tahun ke atas, perhatikan anak-anak yang biasa minum gula, permen, sirup, sangat bahaya. Ajari anak-anak buat contoh yang baik, makan sayur, buah-buahan, mulai dari makan rujak, supaya mereka terbiasa. Kami di rumah suka makan sayur, suka makan rujak, suka makan buah, semua anak-anak saya, karena dari kecil saya sudah bagi sama mereka. Cucu saya juga suka makan sayur, suka makan buah, nggak bisa berhenti. Yang penting ada buahnya. Nah, itu yang perlu kita terapkan dalam keluarga kita. Jangan bawa jajan-jajan. Sikit-sikit anak nangis kasih permen, itu nggak bagus.